Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang paper dengan judul Penerapan Social Network Analysis dengan menggunakan metode Sociometrics pada akun Instagram siswa SMA di Surabaya. Nah, yang pertama ini pendahuluan. Jadi di sini tuh pusatnya pertumbuhan media sosial di kalangan remaja, membuat pola pertemanan itu tidak memiliki batas. Nah, media sosial ini bisa memberikan ruang eksplorasi mereka untuk pertemanan yang tidak terbatas dengan waktu. Dan dari data itu sejumlah 18,4% dari 132,7 juta pengguna aktif internet itu merupakan remaja. Nah, di sini Instagram itu mempunyai pengguna aktif yang banyak, yaitu menempati peringkat keempat sejak Oktober 2020 dalam penggunaan aktif di media sosial. Nah, dengan memanfaatkan konektivitas antara pertemanan, informasi, uang, dan kekuatan, social network analysis ini menghubungkan beberapa faktor dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita tahu, dan apa yang kita perbuat. Nah, pola pertemanan itu sebagai data utama untuk mencari bentuk kedekatan antara akun pada media sosial Instagram, dan itu tuh bisa diukur dengan menggunakan social metrics. Nah, social metrics ini bisa membantu memetakan atau membuat pola hubungan antara akun berdasarkan data followings dan juga followers. Komponen utamanya itu berupa matrix node dan matrix link sebagai hasil dari social metrics untuk proses visualisasi. Nah, di penelitian ini itu peneliti melakukan penelitian untuk menganalisa hubungan sosial yang terbentuk dari siswa sekolah menengah atas dari 18 SMA yang ada di Surabaya yang menjadi target. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui pola hubungan siswa pada media sosial Instagram siswa SMA menggunakan social metrics dengan visualisasi berupa force directed graph menggunakan library JavaScript D3.js. Ya, kemudian untuk tinjauan pustaka mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi, social science itu lebih berfokus kepada struktur seperti struktur kelompok manusia, komunitas, atau organisasi, dan juga lainnya. Nah, struktur sosial ini menjadi dasar hubungan sosial, yang mana social network analisis menganggap hubungan interpersonal itu penting. Jadi, menganggap hubungan sosial itu penting. Lalu social network analysis memberikan metodologi untuk menganalisis hubungan sosial melalui beberapa faktor. Informasi yang mendukung dan pola sehingga dapat diukur dan dianalisis dengan tujuan dapat mendeteksi dan menafsirkan pola ikatan sosial antar individu. Selanjutnya ada sosiomatrix, yaitu pengukuran penerimaan atau penolakan sosial melalui preferensi yang dinyatakan pada kelompok sosial. Ya, sosiometrics menggambarkan hubungan sosial dengan topologi hubungan sosial terbagi menjadi 4, yaitu similarities, social relations, interaction, dan flows. Dan untuk penelitian ini menggunakan topologi hubungan sosial relation. Mungkin untuk selanjutnya metodologi dapat dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga terkait dengan metodologi penelitian. Nah, pada penelitian ini yang pertama dibahas terkait dengan sumber data. Sumber data yang digunakan adalah akun media sosial Instagram siswa SMA dari 18 SMA yang terletak di kota Surabaya, di mana siswa tersebut menjadi target dari mata kuliah etika profesi dari jurusan Sistem Informasi ITS. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan pembahasan arsitektur sistem, di sini digambarkan terkait dengan proses pemodelan data kumpulan akun Instagram ke bentuk sociogram. Nah, yang pertama itu dimulai dari pengumpulan akun Instagram sebagai komponen data awal yang dipakai pada penelitian. Kemudian setelah akun Instagram terkumpul, dilakukan akuisisi data menggunakan Python dengan pengambilan jumlah following dan followers. Nah, yang ketiga, hasil dari akuisisi data berupa crawling tadi dimasukkan ke dalam database MongoDB. Setelah itu, dari database dilakukan pengembangan ke dalam bentuk sosiomatriks. Nah, ketika sosiomatriks telah dibuat, kemudian dilanjutkan dengan sosiogram berupa visualisasi dari social network analysis tadi. Masing-masing data tadi mempunyai input, proses, dan output masing-masing.
Kemudian yang ketiga terkait dengan tahapan penelitian. Nah, yang pertama terkait dengan akuisisi data. Proses akuisisi ini dilakukan setelah mendapatkan daftar akun Instagram dari target. Nah, saat itu dilakukan data dalam bentuk JSON yang terdaftar menggunakan web crawler. Setelah didapatkan informasi followers dan follower, maka di sini data diambil dalam bentuk PK, ID akun, dan username saja, yang lain tidak dipakai. Kemudian terkait dengan pembuatan sosiomatriks. Nah, pembuatan sosiomatriks ini diambil dari akuisisi data berupa followings dan followers dari akun utama yang terdaftar. Kemudian terkait dengan matrix match dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya metric match. Nah, di sini hasil dari akuisisi data followers dan followers diolah untuk mendapatkan username yang termasuk dalam data following dan follower. Proses ini untuk mencari tahu kesamaan aktivitas akun yang saling follow. Nah, di sini yang satu itu untuk saling follow dan nol itu untuk tidak saling follow. Kemudian tabel yang kedua ini merupakan bentuk matriks dan akan diubah ke bentuk athletes yaitu source node dan target node. Nah, di sini untuk sosiometrik dibentuk berdasarkan teman pada kelas sebelumnya dan siswa yang pintar. Maksud dari teman kelas sebelumnya adalah teman yang memiliki kesamaan sekolah atau berasal dari SMA yang sama. Sedangkan siswa yang pintar adalah siswa yang memiliki followers yang banyak atau siswa yang berpotensi menjadi influencer. Kemudian degree centrality dari sebuah node digunakan untuk mengukur dan mendefinisikan bentuk dari sebuah node serta menentukan seberapa penting sebuah node tersebut di lingkungannya. Berikut rumusnya, kemudian I adalah node utama atau node source yang akan dihitung dan J adalah node lain yang terhubung. N total node yang ada dan A akan bernilai 1 jika dia saling terhubung dan nilai 0 jika tidak terhubung. Kemudian yang 2.2 yaitu metric nodes. Nodes collection dibentuk berdasarkan username collection dan field baru berisikan size dari tiap nodes. Ukuran nodes didapatkan dari banyaknya ID target yang terdaftar pada field target pada nodes collection untuk masing-masing ID source. Berikut contoh dari matrix node tabel 3. Pada kasus matrix node tabel 3 ini, ukuran nodes didapatkan dari banyaknya ID target yang terdaftar pada field target pada nodes collection untuk masing-masing ID source. Hal ini menandakan seberapa besar network akun Instagram siswa tersebut dalam satu sekolah dan di kalangan SMA Surabaya. Yaitu metric links. Untuk metric link sendiri itu tabel yang berisikan node source dan node target. Nah, nilai node di sini itu merupakan hasil metric match yang saling dihubungkan dengan garis. Garis itulah yang dinamakan links. Nah, di sini sudah ada contohnya pada tabel yang keempat, contoh dari metric links itu sendiri, yang berisikan ID source, ID target, dan juga value. Di penelitian ini juga, untuk tebal tipisnya garis menunjukkan seberapa kuat pertemanan kedua node yang saling terhubung. Dan selanjutnya, di bagian implementasi social network analysis dengan metode sosiometrics. Nah, setelah tadi dibuat metric nodes dan metric links-nya, selanjutnya dengan metode sosiometrik ini dimulai untuk memetakan dari followings dan juga followers berdasarkan PK akun yang terdaftar untuk membentuk metric links dan menambahkan kolom value. Dan tidak hanya kolom value, ada beberapa kolom lain yang bisa ditambahkan seperti jenis kelamin dan juga metric nodes di sini berasal dari data username pada database yang dikonversi menjadi metric nodes dengan menambahkan kolom size. Selanjutnya pada bagian visualisasi sosiogram. Jadi setelah tadi dibuat sosiometricsnya, lalu diterjemahkan ke dalam bentuk visualnya menggunakan
library D3JS, yaitu Force Directed Graph. Nah, di sini visualisasinya nanti itu menunjukkan hasil berupa node yang saling terhubung oleh link berdasarkan size dan value. Nah, selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Yang pertama langsung aja dari pemuat data. Nah, setelah dikumpulkan datanya melalui tahap verifikasi dan validasi akun, sebelum memasuki tahap praproses ditunjukkan pada tabel 5 seperti itu. Kemudian kita memasuki pada tahap praproses data. Dilakukan dengan melakukan pelabelan untuk setiap data following dan follower yang berhasil diambil dan dimodifikasi field pada array baru yang akan dipakai. Pelabelan dilakukan dengan memberikan nilai PK dari username utama ke data following dan follower. Hal ini dilakukan untuk memberi informasi bahwa following dan follower merupakan milik dari username utama. Modifikasi field merupakan perubahan nama sehingga lebih informatif dan sesuai dengan data yang dipakai. Nah, pembahasan. Di sini mengenai nilai node dan nilai link yang mana merupakan nilai luaran untuk mendeskripsikan nilai sosiometrik. Yang pertama nilai size. Size digunakan untuk menentukan dua variabel, yakni node dan text, untuk menentukan seberapa besar sih ekstensi yang dimiliki setiap node. Ini untuk memvisualisasikan tiap node dan nilai besaran ukuran text user. Nah, untuk contoh perhitungannya tuh seperti berikut. Langsung. Nah, seperti itu. Dengan perhitungannya ada di akun ke 124 itu memiliki nilai size sama dengan 22 sehingga nilai node-nya nilai node akun 124 itu sama dengan 33. Sedangkan nilai teks akun 124 adalah teks sama dengan size-nya sehingga teks sama dengan 22. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Ya, selanjutnya yaitu nilai value. Jadi nilai value ini dipakai untuk menentukan nilai variabel link untuk menyatakan seberapa kuat hubungan yang terbentuk antara node. Jadi di sini ada tabelnya. Jadi value-nya terkecil dan terbesar. Jadi di sini juga ada perhitungannya. Jadi untuk perhitungannya sendiri yaitu menghitung link sama dengan value dibagi 100. Dan ini hasilnya itu 1,9 seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu sosiometrics dan sosiogram. Jadi di sini itu sosiometrik menghasilkan jumlah node yang saling terhubung dan mengurutkannya berdasarkan SMA di Surabaya. Tetapi untuk sosiogram itu merefleksikan hubungan antara node yang sudah dibentuk berdasarkan metrik node dan metrik link sesuai dengan variabel yang terkait. Untuk selanjutnya yaitu menganalisis jumlah nilai following dan followers. Jadi di sini itu memberikan asumsi bahwa following dan follower yang dimiliki bukan merupakan faktor penentu banyaknya hubungan pertemanan pada media sosial di suatu sekolah. Jadi di sini ada beberapa tabel jumlah node tiap sekolah, dan di situ jadi nggak tergantung pada pertemanan pada media sosial seperti itu. Nah, yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu analisa berdasarkan jenis kelamin, yang merupakan salah satu atribut masukan pada matriks links. Statistik sebaran pada jumlah akun berdasarkan jenis kelamin dibandingkan dengan links antar node untuk mengetahui persebaran tiap hubungan sosial atau pertemanan antar node berasal dari jenis kelamin yang sama atau berbeda. Nah, gambar 5 ini menunjukkan bahwa terdapat 160 akun dan dengan 70 akun laki-laki dan 90 akun perempuan. Selanjutnya, berdasarkan data statistik di atas, dibentuk analisa berdasarkan jenis kelamin, yaitu pertemanan sesama jenis hanya dominan pada akun Instagram antar siswa perempuan, sedangkan pertemanan lawan jenis jumlah atau nilainya hampir sama dengan pertemanan antar perempuan. Selanjutnya, gambar 6 di sini menggambarkan pola hubungan yang terbentuk antar akun siswa SMA di Surabaya. Tiap sekolah ditunjukkan dengan warna yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, penelitian ini menjelaskan hubungan antar pertemanan siswa SMA di media sosial Instagram. Pola pertemanan yang didapat terdiri dari 1 sosiogram besar meliputi 12 SMA di Surabaya dan 7 sosiogram kecil. Mayoritas dari kelompok sosiogram yang terbentuk berisikan siswa dari satu sekolah yang sama.
Nilai not terbesar dimiliki oleh siswa SMA N7 Surabaya dengan jumlah 22 akun yang saling follow, dan nilai link terbesar dimiliki oleh siswa SMA N7 Surabaya dengan jumlah 360 akun followings dan followers yang sama. Selain itu, ditemukan bahwa pertemanan antar siswa perempuan memiliki jumlah 2,5 kali dari jumlah pertemanan antar siswa laki-laki, dan pertemanan antar siswa perempuan memiliki jumlah yang hampir sama dengan lawan jenis. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.